Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun uksuhum mimma talbasun. Bab, berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Mereka di sini maksudnya budak-budak. Artinya berilah budak-budak yang kalian miliki pakaian yang kalian pakai. Jadi kalau kita memakai pakaian jenis misalkan katun, berarti berikan juga budak kalian katun. Kalau kalian beri pakaian jenis ini, maka berikan juga, kalau kalian memakai pakaian jenis tertentu, berikan juga budak kalian pakaian jenis itu. Ini maksudnya. Artinya jangan dibedakan antara pakaian budak dengan pakaian majikan, gitu maksudnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abbad qal haddatsana Hatim bin Ismail an Ya'qub bin Mujahid Abi Hazrah an Ubadah bin Walid ibni Ubadah bin Samit qal kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy fil ansar qabla an yahliku fakana awwalu man laqina Abul Yasar sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu gulamun lahu wa ala abil yasar burdatun wa ma'afiri wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri faqultu lahu ya ammi law akhadta burdata gulamik wa a'taitahu ma'afiriyak aw akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdatak kanat alaika hullah aw alai hullah famasaha ra'si wa qala Allahumma barik fi ya bana akhi basaru aini hatain wa sam'u udhuni hatain wa wa'ahu qalbi wa asyara ila niyati qalbihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min an ya'khudha hasanati yaumal qiyamah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, aku dan ayahku keluar mencari ilmu di kampung ini, kampung Ansar, sebelum mereka semua meninggal. Orang yang pertama kami ketemui yaitu Abul Yasar, sahabat Nabi bersama budaknya. Abul Yasar memakai pakaian burdah dan pakaian ma'afiri. Dan budaknya juga memakai burdah dan pakaian ma'afiri. Aku pun berkata kepada Abu Yasar, wahai paman, coba kalau engkau ambil pakaian burdah budakmu, lalu engkau berikan pakaian ma'afir kepada budakmu. Atau engkau ambil pakaian ma'afir budakmu, lalu engkau berikan burdahmu kepadanya, sehingga akhirnya engkau memakai pakaian dua rangkap tapi satu jenis, dan dia juga memakai pakaian dua rangkap satu jenis. Lalu Abu Yasar pun mengusap kepalaku lalu dia berdoa, ya Allah berkahilah ya, wahai anakku, wahai anak saudaraku, keponakanku, mataku ini sudah pernah melihat, dua telingaku ini sudah mendengar, dan hatiku ini memperhatikan, sambil menunjuk ke arah jantungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan.
berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Aku berikan kepadanya, kepada budak ini, kesenangan dunia itu lebih ringan bagiku daripada dia mengambil kebaikanku di hari kiamat nanti. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Hadisnya hadis dari Abu Yasar, kabarnya dari cicit atau cucunya sahabat Nabi Ubadah bin As-Samit. Jadi cucunya sahabat Nabi Ubadah bin Samit ini suatu hari keluar bersama ayahnya untuk mencari ilmu. Ayah dan anak keluar untuk mencari ilmu. Alangkah indahnya kan. Nah, dia mencari ilmu, ayah dan anak ini, di suatu kampung milik Ansor sebelum mereka semua meninggal. Nah, orang yang pertama kali ditemui yaitu Abu Yasar, yaitu sahabat Nabi. Dan ketika itu Abu Yasar ini bersama budaknya. Nah, Abu Yasar ketika dilihat oleh Ubadah ini, dia memakai pakaian burdah dan pakaian ma'afir. Burdah itu pakaian yang ada garis-garisnya. Ma'afir ini pakaian yang berasal dari daerah Ma'afir, Yaman, sekitar Yaman. Jadi sejenis pakaian burdah, pakaian ma'afir itu. Nah, dilihat Abu Yasar pakai pakaian burdah, pakaian ma'afir. Budaknya juga begitu. Loh, kok budaknya juga pakai burdah dan ma'afir? Kok bisa sama begitu? Nah, maka si ini siapa, Al-Walid ini berkata kepada Abu Yasar ini, coba seandainya wahai paman, coba Anda ambil burdahnya. Dia kan budaknya pakai burdah dan ma'afir kan, ambil burdahnya lalu Anda berikan ma'afir Anda kepada dia. Atau Anda memberikan kepada dia ma'afir lalu Anda ambil burdah miliknya. Jelas apa ya? Jadi masih apa? Supaya ma'afir dan ma'afir, burdah-burdah. Jadi jangan kayak belang ini pakaian dua jenis dijadikan gitu, tapi satu-satu aja. Kalau ma'afir dengan ma'afir, burdah dan burdah gitu. Pengennya begitu, supaya apa? Engkau punya pakaian yang terdiri dari dua pakaian tapi satu jenis. Jadi tidak belang, istilah tidak beda-beda gitu. Jadi dua pakaian, dua potongan dari satu jenis. Ma'afir saja, burdah saja, bukan ma'afir dan burdah gitu. Mungkin penilaiannya nggak enak dilihat, kok ini belang begini satu, ini nggak enak. Bagusnya semuanya satu jenis pakaian gitu. Nah, namun apa reaksi Abu Yasar? Abu Yasar ketika mendengar pertanyaan seperti itu, dia pun langsung mengusap kepalaku, lalu berdoa, ya Allah berkahilah dia. Didoakan, enggak marah, didoakan, lalu berkata, wahai keponakanku, mataku ini pernah menyaksikan, telingaku ini pernah mendengar, hatiku ini memperhatikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya dia menyampaikan hadis Nabi, dia pernah langsung melihat Nabi, mendengar, dan hatinya memperhatikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Mereka ini siapa? Budak-budak kalian maksudnya. Berilah budak-budak kalian makanan dari apa yang kalian makan. Artinya kalau kita selama ini makan nasi dan rendang, beri juga budaknya nasi dan rendang. Jangan dibedakan. Dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Kalau pakaian kita selama ini pakaian dari jenis katun, pakaikan juga budak kalian pakaian dari jenis katun. Jangan dibedakan. Nah, lalu Abu Yasar menyebutkan alasannya. Setelah menyebutkan hadis Nabi tadi, sungguh atau aku berikan budakku ini perhiasan dunia, aku berikan kepada dia maksudnya barang-barang dunia itu lebih ringan bagiku daripada dia mengambil kebaikanku di akhirat nanti. Artinya nggak apa-apa aku berkorban dunia untuk dia daripada dia nanti ngambil pahalaku di akhirat nanti. Jelas apa ya? Ini hadisnya insyaallah. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, semangat para sahabat dalam mencari ilmu. Ya. Semangat para tabi'in dalam mencari ilmu. Sebab di sini disebutkan antara ayah dan anak pergi bersama untuk mencari ilmu. Bayangkan,
Ini tentu saja pemandangan yang indah ya, orang tua dengan anak pergi bersama untuk dengar taklim, dengarkan pelajaran. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, dianjurkan bagi seorang tuan memberikan makan dan pakaian yang sama kepada budaknya. Ini tidak wajib Bapak ya, tapi dianjurkan. Jadi antara budak dengan majikan itu jangan dibedakan, pakainya sama, makanannya sama. Nah, pertanyaannya mudah nggak? Mudah nggak kira-kira? Susah kayaknya, karena orang tuh ngerasa, oh saya ini budak saya orang ini, masa saya makannya sama dengan dia, pakainya sama dengan dia, gengsi dong di hadapan masyarakat. Nah, ini biasanya ya. Nah, maka Islam ingin mengikis seperti itu. Jadi antara kita dan budak tidak ada perbedaan, sama saja, mereka juga manusia, saudara kita juga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, dari hadis tadi menunjukkan adanya kisos antara budak dengan majikannya. Artinya kalau misalkan majikan menzalimi budaknya lalu tidak dibalas di dunia, berarti akan dibalas di akhirat. Makanya tadi Abu Yasar berkata, sungguh aku berikan kepada dia barang-barang dunia itu lebih ringan bagiku daripada dia ngambil apa? Kebaikanku di akhirat nanti. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis tadi menunjukkan anjuran atau perintah untuk bersikap baik dan lembut kepada budak, di antaranya dengan memberikan makanan dan pakaian yang sama dengan pakaian yang kita pakai dan sama dengan makanan yang kita makan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.